jumlah tinggi. Jalan sendiri menunggu pacar. Assalamualaikum, selamat pagi. Acara ini berjalan lancar. Alamin, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Tak lupa juga sholawat serta salamnya dan yang saya hormati dosen pengampu membaca yaitu Bunda Siti Nurjamilah, Magister Pendidikan, dan teman-teman serta rekan-rekan yang saya cintai dan saya banggakan. Baiklah, untuk presentasi kami dari kelompok 8 akan memulai presentasi tentang teks fiksi. Dan untuk menunggu kekasih tak kunjung datang, saya di sini, kamu entah di mana. Materi selanjutnya tentang pengertian yang akan disampaikan oleh Bunda Romola. Oke. Nah, untuk yang selanjutnya adalah pengertian teks fiksi. Teks fiksi adalah karya sastra yang diciptakan berdasarkan imajinasi penulis. Nah, biasanya cerita-cerita dalam teks fiksi dapat menjadi cerminan dari realita atau mungkin realitas yang ada atau khayalan si penulis. Nah, biasanya teks fiksi ini tujuannya itu untuk menghibur pembaca ataupun penonton. Nah, dari contoh-contoh teks fiksi ini ada fabel, novel, legenda dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh Elsa kepada rekan saya di sini. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi mengenai ciri-ciri teks fiksi. Nah, di sini untuk yang pertama yaitu sifatnya rekaan atau mewujudkan imajinasi yang dimiliki oleh pengarang. Seperti yang kita ketahui bahwasanya teks fiksi itu adalah teks hasil rekaan atau imajinasi dari pengarang. Maka dari itu sifatnya juga rekaan begitu. Jadi imajinasi si pengarang itu diwujudkan atau dituangkan dalam teks fiksi. Maka disebut rekaan. Lalu yang kedua, fiksi ini memiliki kebenaran relatif atau tidak mutlak. Nah, di sini teks fiksi ini kebenarannya itu tidak mutlak begitu. Jadi cerita yang ada di dalamnya memang tidak benar-benar terjadi begitu. Lalu selanjutnya, fiksi umumnya memakai bahasa dengan sifat konotatif dan bukan sebenarnya. Nah, yang ketiga juga teks fiksi ini menggunakan bahasa yang konotatif atau bukan sebenarnya. Lalu yang keempat, cerita fiksi tidak memiliki sistematika baku di dalamnya. Banyak sekali yang kita temukan di dalam teks fiksi baik cerpen maupun novel. Di dalamnya itu tidak menggunakan bahasa-bahasa baku, melainkan menggunakan bahasa kita sehari-hari seperti itu. Berbeda seperti di teks non fiksi seperti di esai atau di artikel proposal yang berbeda menggunakan bahasa baku. Sedangkan di teks fiksi itu sistematikanya tidak menggunakan bahasa baku. Lalu yang kelima, fiksi menyasar emosi atau perasaan pembaca. Nah, hal ini dapat dibuktikan ketika kita membaca novel maupun cerpen, maka emosi kita atau perasaan kita akan terbawa dengan
berbeda. Apa maksud dari teks fiksi ini dapat membawa pembaca ke dunia yang berbeda? Nah, ketika kita membaca cerita fiksi, maka perasaan kita ataupun bawaan begitu, dorongan dari bacaan itu akan membawa kita berimajinasi jauh begitu. Maka hal ini dapat dikatakan bahwa dapat membawa pembaca ke dunia yang berbeda. Nah, selanjutnya saya juga akan menjelaskan mengenai tidak ada saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur teks fiksi. Nah, di dalam teks fiksi ini terdapat dua unsur, yaitu unsur intrinsik dan juga ekstrinsik. Seperti yang kita ketahui, intrinsik itu dari dalam, kalau ekstrinsik dari luar. Contoh yang dari intrinsik itu ada tema, tokoh, latar dan sebagainya. Sudah kita ketahui lah. Lalu contoh yang dari unsur ekstrinsik itu contoh dari latar belakang si pengarangnya. Nah, setiap pengarang itu ketika dia menciptakan suatu karya teks fiksi itu tidak terlepas dari latar belakang si pengarangnya gitu. Jadi dalam suatu karya itu terdapat ciri khas dari si pengarang tersebut begitu dengan karya-karya itu. Sekian materi dari saya kembali kepada pengarang. Terima kasih kepada rekan saya Elsa. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Via. Kepadanya terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi mengenai teknik membaca teks fiksi. Teknik membaca teks fiksi melibatkan strategi khusus untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dari cerita fiksi. Beberapa teknik yang dapat digunakan yaitu yang pertama ada pembacaan intensif, melibatkan studi seksama dan telaah teliti terhadap teks fiksi. Seperti membaca pada umumnya, pada awal membaca kita dituntut untuk menelaah dan meneliti dengan baik untuk membaca teks fiksi. Selanjutnya, yang kedua ada pemahaman konteks, membantu untuk membaca untuk memahami latar belakang cerita dan karakter. Nah, pembaca dari sini dituntut untuk mengenali latar belakang 5W dengan unsur 5W1H dan juga mengenali tokoh-tokoh yang ada dalam teks fiksi tersebut. Lalu selanjutnya analisis karakter, membantu pembaca untuk memahami peran dan motivasi karakter dalam cerita fiksi. Analisis karakter ini pembaca dituntut untuk mengetahui peran dari tokoh A sampai tokoh Z dalam cerita fiksi ini. Lalu menurut jurnal Unigap, membaca intensif merupakan membaca pemahaman yang proses membaca secara teliti dan sungguh-sungguh. Teks fiksi atau cerita fiksi merupakan sebuah prosa naratif yang bersifat imajiner. Meskipun imajiner, sebuah karya fiksi tetaplah masuk akal dan mengandung kebenaran yang dapat mendramatisasikan hubungan-hubungan antar manusia. Lalu, sumber Gramedia menjelaskan bahwa teknik membaca cepat seperti scanning, skimming, dan flash-viewing tidak berlaku untuk buku fiksi dan buku sastra karena buku sastra lebih mengutamakan pembaca untuk menikmati penyampaian cerita dan sajian emosi serta rangkaian katanya. Dengan demikian, teknik membaca teks fiksi melibatkan pemahaman yang mendalam terhadap cerita, karakter, dan konteks yang berbeda dengan teknik membaca cepat yang lebih cocok diterapkan kepada teks non-fiksi. Dapat disimpulkan bahwasanya teknik membaca teks fiksi
jenis teks fiksi. Ada beberapa jenis teks fiksi ya, ada 5. Yang pertama saya akan menjelaskan fabel. Ada yang tahu fabel? Fabel adalah cerita hewan atau binatang yang menyerupai seperti manusia dari perilakunya ya teman-teman. Nah, fabel ini termasuk dalam teks fiksi atau teks buatan sesuai dengan imajinasi si pengarang. Contoh dari teks fiksi fabel yang berupa animasi, kalian tahu film pada zaman dahulu? Nah, itu contoh salah satu cerita fabel yang diperankan kancil, terus ada buaya dan lain-lain. Nah, struktur teks fabel ini ada 4. Yang pertama orientasi, yang kedua komplikasi, yang ketiga resolusi, dan yang terakhir koda atau amanat. Fabel ini juga sering disebut dengan cerita moral yang isinya tentu moral akan kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya ada legenda. Legenda merupakan cerita rakyat zaman dulu yang berhubungan dengan peristiwa sejarah pada zaman itu. Legenda juga sering dikaitkan dengan mistis-mistis pada zaman dahulu ya teman-teman. Struktur legenda yang pertama orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda atau amanat. Sama halnya seperti fabel. Yang ngebedain fabel dan legenda adalah cerita rakyat dengan cerita tentang binatang. Strukturnya bisa sama seperti fabel. Yang terakhir ada cerpen. Cerpen dalam kata lain adalah cerita pendek. Cerita pendek yang berisi tentang suatu kisah yang tidak lebih dari 10.000 kata. Cerpen juga biasanya disebut cerita sekali duduk. Maksudnya karena hanya dibutuhkan sekali duduk untuk menyelesaikan satu cerpen, tidak lama seperti novel dan lain-lain. Adapun struktur dari cerpen, yang pertama abstrak, yang kedua orientasi, yang ketiga komplikasi, yang keempat evaluasi, yang kelima resolusi, dan yang terakhir koda atau amanat. Nah, cerpen sendiri mempunyai unsur kebahasaan. Yang pertama ragam bahasa sehari-hari atau bahasa yang tidak resmi, biasanya menggunakan bahasa yang non formal ya teman-teman. Yang kedua ada kosakata. Seorang penulis biasanya harus mempunyai banyak perbedaan kata. Pilihan kata atau diksi sangatlah penting karena menjadi tolak ukur kualitas cerpen yang akan dihasilkan. Yang ketiga ada majas atau gaya bahasa. Yang peristiwa penyampaian kata yang melewati batas-batas maknanya. Yang terakhir, yang kelima, kalimat deskriptif adalah kalimat yang melukiskan atau menggambarkan sesuatu. Dalam cerpen, kalimat deskriptif digunakan untuk menggambarkan suasana tokoh dalam cerita, seperti cerpen Aku dan Cita-citaku karya Heika Inka. Ada menatap lalu lalang mobil dengan pandangan bingung. Bus yang mau pulang ke rumah laju kencang, atau bisa dibilang ugal-ugalan. Jujur, aku bingung. Kejadian di sekolah tadi masih mengganggu pikiranku. Memang bukan kejadian yang besar, tetapi itu membuatku berpikir keras dan berusaha mencari kejelasan atas apa yang aku lakukan. Nah, di sini bisa dijelaskan bahwa tokoh aku merasa pusing, merasa terganggu pikirannya karena disebabkan oleh kejadian sebelum tadi. Nah, segitu saja penyampaian materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudara Arya yang telah menjelaskan jenis teks fiksi. Yang selanjutnya adalah saudara Sofia. Kepadanya silakan. Terima kasih pada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi mengenai jenis teks fiksi. Lebih tepatnya melanjutkan materi yang disampaikan oleh saudara Arya. Poin yang keempat yaitu novel.
Nah teman-teman, jenis teks fiksi yang selanjutnya itu novel. Novel masih sama, apa ya? Jenisnya seperti cerpen, namun novel lebih panjang gitu dari cerpen. Kan cerpen cerita pendek, kan novel itu lebih panjang dari cerpen, sehingga novel itu memiliki alur yang lebih panjang atau lebih apa? Lebih kompleks dan juga memiliki masalah yang lebih beragam dibandingkan cerpennya. Dan tidak jarang pula novel memiliki tokoh yang lebih banyak daripada cerpen. Nah, sama seperti cerpen, novel memiliki struktur 6 struktur. Yang pertama ada abstrak, lalu orientasi, komplikasi, lalu ada evaluasi, dan juga ada resolusi, dan yang terakhir ada koda. Nah, untuk 6 struktur tersebut, yang pertama abstrak. Abstrak merupakan inti garis besar yang dituliskan oleh penulis mengenai novel tersebut. Nah, abstrak ini bersifat opsional, jadi penulis dapat menuliskan ataupun tidak menuliskan abstrak di novel tersebut. Kedua ada orientasi. Orientasi ini sudah tidak asing ya teman-teman. Apa orientasi? Pengenalan. Orientasi berisi pengenalan tokoh, latar, maupun alur mengenai novel tersebut. Yang kedua ada komplikasi. Nah, komplikasi merupakan urutan sebab akibat terjadinya konflik ataupun permasalahan yang terjadi dalam novel tersebut. Yang ketiga ada evaluasi atau klimaksnya. Jadi evaluasi ini berisi puncak masalah atau puncak dari konflik. Jadi setelah terjadinya komplikasi, pengenalan masalah, nah terjadilah klimaks atau puncak masalah. Setelah klimaks pasti ada penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah terdapat pada resolusi. Nah, yang terakhir tadi ada apa? Koda. Nah, koda ini bersifat hampir sama sifatnya dengan abstrak, yaitu opsional ya. Jadi penulis dapat menuliskan ataupun tidak dapat menuliskan koda pada novel tersebut. Nah, koda ini berisi nilai-nilai kehidupan yang dapat diambil dari novel tersebut. Selanjutnya ada pun ciri kebahasaan atau kaidah kebahasaan pada novel masih sama dengan cerpen. Jadi menyesuaikan dengan novel. Jadi penggunaannya itu menyesuaikan. Selanjutnya ada cerita fantasi. Nah, cerita fantasi ini merupakan jenis teks fiksi yang masih diragukan gitu kebenarannya. Paham tidak? Nah, cerita fantasi ini jadi biasanya menggunakan tokoh-tokoh yang memang ada pada imajinasi penulis. Misalnya tokoh luar angkasa ataupun tokoh-tokoh yang benar-benar imajinasi penulis gitu. Tidak seperti pada novel. Kan novel biasanya manusia gitu kan, menceritakan kehidupan manusia yang memang ada keterkaitannya dengan kehidupan kita yang sebenarnya. Paham? Ya. Untuk kaidah kebahasaan cerita fantasi masih sama dengan kaidah kebahasaan jenis-jenis teks fiksi lainnya, namun menyesuaikan saja untuk penggunaannya agar sesuai dengan cerita yang diceritakan. Nah, teman-teman, berdasarkan teks fiksi yang telah dijelaskan tadi di sini, kita dapat mengklasifikasikan ataupun berdasarkan silabus yang telah teman-teman kerjakan pada minggu sebelumnya. Nah, yang pertama, kami mendapatkan bahwa pada jenjang kelas 7 terdapat teks fiksi yang dipelajari. Yang pertama ada teks narasi dan juga ada puisi rakyat. Mungkin teks narasi sudah tahu ya bagaimana bentuknya. Nah, untuk puisi rakyat itu termasuk fiksi baru atau fiksi lama? Lama ya, karena puisi rakyat itu jadi puisi rakyat sama dengan puisi lama gitu. Contohnya apa saja? Yang kedua ada untuk jenjang kelas 8 yaitu puisi dan teks drama atau naskah drama. Ya, untuk kelas 9 ada teks narasi. Nah, untuk jenjang kelas 7 itu kan teks narasinya masih secara umum. Nah, untuk kelas 9 itu sudah lebih spesifik ya, sudah
membahas cerpen. Cerpen itu apa tadi? Cerita pendek. Yang keempat ada untuk kelas 10. Nah, cerita rakyat. Apa saja yang termasuk cerita rakyat? Legenda. Dongeng. Asal-usul. Betul ya teman-teman, itu termasuk cerita rakyat. Berarti cerita rakyat masuk ke sastra baru atau sastra lama. Betul. Berarti karakteristiknya juga mengikuti dengan karakteristik sastra lama ya. Nah untuk kelas 10 kembali lagi membahas cerpen dan drama ya. Cerpen ada di kelas 9 dan drama ada di kelas 8, dibahas lagi di kelas 11. Nah, untuk kelas 12 ada novel sejarah. Tahu novel sejarah? Tahu. Bentuknya apa? Apa? Bumi manusia, ya kan? Seperti itulah. Nah, teman-teman, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah menyampaikan materinya dengan baik, dan yang selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Barangkali teman-teman semua ada yang ingin ditanyakan. Silakan berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, adakah teknik membaca yang telah kita implementasikan kepada siswa di sekolah yang cocok digunakan dalam memahami teks fiksi? Terima kasih kepada yang telah menyampaikan pertanyaannya. Ada lagi? Silakan kepada saudara Silvi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kelompok pertama kan itu mengenai buku non fiksi ya. Terus dari sama fiksi. Nah, terus ada pertanyaan saya buku fiksi dapat dikatakan sebagai imunisasi ya, yang dibacanya. Lalu ketika membaca dapat lalu membaca buku fiksi dengan fiksi setiap orang kan jarang ada yang menyukai keduanya. Pasti rata-rata hanya salah satu kalau dalam fiksi yang fiksi atau gitu kan ya. Terus bagaimana cara menyeimbangkan bahan bacaan buku fiksi maupun non fiksi agar memberikan pengetahuan yang seimbang sehingga dapat menyertai dengan senang hati menyampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada saudara Silvi yang telah bertanya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, kepada saudara Silvi, silakan. Izin bertanya, bagaimana menurut kalian itu dalam penerapan kurikulum yang sekarang, bagaimana tes fiksi itu sangat berpengaruh dalam pembuatan bahan ajar yang diterapkan pada jenjang SMP, SD ataupun SMA, dan pertimbangan apa yang menurut kalian yang wajib dilakukan oleh pihak yang memang membuat bahan ajar tersebut agar menjadikan keterampilan pemahaman atau pengetahuan siswa itu dapat berkembang. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Silvi yang telah bertanya. Selanjutnya adalah sesi menjawab dari kelompok kami. Yang pertama yaitu dari pertanyaan Rizky yang akan dijawab oleh saudara Fian. Kepadanya disilakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara mengenai beberapa teknik yang dapat digunakan dalam membaca teks fiksi. Yang pertama adalah membaca intensif, melibatkan studi seksama dalam kelas
Konteks membantu pembaca untuk memahami latar belakang cerita dan karakter. Lalu yang ketiga ada analisis karakter, membantu pembaca untuk memahami peran dan motivasi karakter dalam cerita fiksi. Sekian. Terima kasih kepada saudara saya yang telah menjawab pertanyaan dari Rifki. Barangkali dari teman-teman semuanya, apakah ada yang ingin menyanggah atau menambah? Ya, selanjutnya di sini kami akan menjawab pertanyaan dari Silvi yang akan dijawab oleh saudara Elsa. Padanya disilakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Silvi. Pada intinya pertanyaannya itu bagaimana cara menyeimbangkan kita agar seimbang antara menyukai buku fiksi dan juga non fiksi. Baik, bagi saya ya, saya juga termasuk orang yang maksudnya tidak seimbang antara menyukai buku fiksi ataupun non fiksi. Caranya bagaimana? Nah, cara yang pertama menurut saya itu disesuaikan terlebih dahulu dengan kebutuhan kita. Contohnya kita mahasiswa nih. Kita kan dalam beberapa mata kuliah kita dituntut untuk bisa membaca buku-buku non fiksi yang berisi di dalam itu materi-materi. Sedangkan di sisi lain kita juga ada mata kuliah yang memang menuntut kita untuk membaca buku fiksi, contohnya novel. Nah, menurut saya dengan cara seperti itu, dengan jadi adanya terlebih dahulu dorongan ataupun kebutuhan dari luar untuk kita membaca baik itu buku fiksi maupun non fiksi. Nah, setelah itu baru kita akan mengenali di dalamnya antara kedua buku tersebut gitu. Lalu dengan hal itu maka kita akan mampu menyeimbangkan bacaan kita antara buku non fiksi dan juga buku fiksi. Jadi ada dorongan terlebih dahulu dari luar. Tetapi bukan hanya itu, setelah itu juga kita harus sadar terhadap diri kita bahwasanya kita juga tidak hanya membutuhkan ilmu-ilmu yang dari buku non fiksi saja, tetapi kita juga butuh untuk menghibur diri kita melalui buku dari fiksinya. Ada kesadaran juga dari diri. Terima kasih kepada Elsa. Di sini saya akan menambahkan pertanyaan dari saudara Silvi. Dengan dari saya itu ada tekniknya tersendiri yaitu 15-5-15. Di mana 15 tersebut kamu gunakan biasanya yang paling disukai itu fiksi dulu atau non fiksi. Kalau misalnya fiksi, nah gunakan 15 menit di awal itu kamu membaca fiksi selama 15 menit. Dan 5 menit di tengah itu kamu gunakan sebagai istirahat kamu. Tapi istirahatnya itu jangan memain gawai ya, karena sudah dipastikan kalau kita memainkan gawai itu tidak cukup 5 menit. Contohnya misalnya istirahat dengan 5 menit itu gini gitu, merefleksikan otak yang sedang mumet seperti itu. Nah, bisa juga dengan minum air, jadi tidak ngantuk karena dengan minum air ion di dalam tubuh kita itu akan kembali juga seperti itu kan. Terus yang 15 terakhir itu bisa kamu gunakan untuk membaca non fiksi ataupun sebaliknya gitu, tergantung bagaimana kamu akan menggunakan teknik tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu barangkali dari teman-teman ada yang ingin menyanyi atau menanyakan. Ya, jadi menambahkan mengenai solusi yang dapat dilakukan ya. Nah, kan tadi dijelaskan pada jenis-jenis fiksi pada jenjang, kan? Nah, itu merupakan upaya yang dilakukan oleh lembaga pendidikan agar kita dapat menyeimbangkan mengenai kebutuhan kita dalam fiksi dan juga fiksi ataupun teks fiksi dan juga teks fiksi kan
sebelumnya dijelaskan pula di jenjang ini ada tes nutrisi apa, nah selanjutnya kita menjelaskan juga mengenai tes nutrisi apa pada jenjang apa. Itu merupakan suatu upaya ya yang dilakukan oleh lembaga pendidikan kita seperti undangan. Sekian, terima kasih. Baik, yang selanjutnya pertanyaan dari juri yang akan dijawab oleh saya. Menurut saya lagi, ini karena sudah ketentuan yaitu sekarang kurikulum merdeka, di mana Kemendikbud sendiri sekarang sudah membebaskan bagaimana bahan ajar yang akan digunakan oleh guru tersebut. Jadi misalnya kalau ada teks yang tidak cocok untuk jenjang SMP atau SMA, maka guru tersebut bisa mengganti dengan inisiatif gurunya seperti itu. Jadi sekarang itu kan kurikulum merdeka, tidak dulu kita sebagai calon guru harus terpatok kepada guru tersebut seperti itu. Dan juga kalaupun misalnya kan sekarang kita juga sudah diajarkan yang tentang camp, tentang yang lain sebagainya. Nah di sana kita juga bisa mengimplementasikan apa yang sudah kita pelajari pada saat perkuliahan. Jadi teman-teman, sistem yang sekarang itu mefokuskan kepada guru bahan ajar seperti apa yang akan guru sampaikan, yang akan guru terapkan untuk anak didiknya, peserta didiknya. Jadi saya harap juga dan di sini teman-teman bisa gitu untuk sekreatif mungkin mengasih bahan ajar kepada murid yang akan teman-teman ajarkan seperti itu. Jangan terlalu berfokus kepada modul atau bahan ajar yang misalnya menurut teman-teman ini tidak relevan dengan jenjang yang seharusnya gitu seperti itu. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Sofia. Ditambahkan sedikit mengenai pertimbangan yang mungkin dijadikan acuan oleh rancang guru ini termasuk juri. Nah, kita berdasarkan mata kuliah yang telah kita jalani, di sastra Nusantara, Bu Tesita sering menjelaskan bahwa teks fiksi atau teks sastra itu mengandung nilai-nilai yang bermanfaat untuk kehidupan. Nah, untuk pertimbangan saya rasa itu nilai-nilai yang terdapat pada teks fiksi atau teks sastra itu yang menjadikan acuan atau pertimbangan diterapkannya teks fiksi dalam pembelajaran. Jadi nilai-nilai yang terkandung dalam teks sastra yang dapat diimplementasikan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih kepada saudara Sofia yang telah menambahkan. Barangkali dari teman-teman semua, apakah ada yang ingin menyanggah atau menambahkan? Baik, yang selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu yang pertama, teks fiksi itu adalah teks yang ditujukan untuk menghibur penonton, pembaca, dan lain sebagainya. Teks fiksi juga terdiri dari fabel, dongeng, legenda, dan lain-lain. Adapun teks fiksi yang sudah dijelaskan tadi oleh saudara Sofia, menurut jenjang-jenjangnya yang sekarang digunakan pada anak SD, SMP, dan SMA gitu. Sekian presentasi dari kelompok 8. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata, karena kita juga manusia biasa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.